PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Maarten Paes langkah lagi bela timnas Indonesia. PSSI upayakan kebut naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Saat ini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan. Sebelumnya naturalisasi Maarten Paes diindikasi terbentur aturan FIFA. Lantaran kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sesegera mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sementara Jens Raven berseragam Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini serang. Di Dordrecht U21, Raven sudah tampil dengan koleksi 6 gol. Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda. Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong tak perlu khawatir jika Rafael Struijk absen, Wonderkid Eropa siap bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah dihadapkan dengan kesulitan mencari striker yang berbahaya bagi lawan. Saat ini Shin Tae-yong hanya mengandalkan 4 striker untuk timnya seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Di sejumlah kejuaraan yang telah diikuti oleh timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu memanggil keempat pemain tersebut untuk mengisi lini depan. Akan tetapi hanya Rafael Struijk saja yang sejauh ini posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia senior maupun U23. Kendati demikian, performa Rafael Struijk kerap naik turun sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk mencetak gol bagi skuad Garuda.
Serupa dengan Rafael Struijk, Ramadhan Sananta juga tampak kesulitan untuk memainkan peran sebagai andalan utama di lini serang Garuda Muda. Sintayong kini tengah dipusingkan mencari striker berbahaya untuk lini serang timnas Indonesia guna melakoni beberapa turnamen mendatang. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan ketambahan satu striker keturunan Belanda yakni Jens Raven. Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutu. Kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah. Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Kiper berusia 25 tahun itu telah dilantik Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI, Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti jas, dasi, hingga peci ditemani oleh Direktur Media, Komunikasi, dan Konten PSSI Eko Rahmawanto. Maarten Paes tumbuh di Belanda, darah Indonesianya mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Paes tinggal menunggu panggilan dari Sintayong untuk masuk ke timnas Indonesia. Sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutu. Superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang kiper dalam laga uji coba awal tahun 2024. Sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecak kagum. Bagaimana tidak, kiper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan 2 peluang emas Lionel Messi, penyerang Inter Miami. Tak hanya itu saja, Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih clean sheet dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium. Kiper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan 1 gol pun. Peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets. Sudah berhadapan 1 lawan 1, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes. Pada akhirnya, FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Maarten Paes bukan sosok sembarangan. Pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer. Maarten Paes pun menjadi kiper utama klub tersebut.